Pelatih Sintayong mulai asah kemampuan taktikal pemain. Sepekan menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki, pelatih timnas Indonesia Sintayong mulai berfokus mengasah aspek taktikal. Yang mendorong para pemainnya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoper atau passing agar bisa membongkar pertahanan lawan lewat kombinasi umpan pendek. Latihan hari ini fokus bagaimana kita meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek. Dan di ruang kecil itu, bagaimana kita bisa passing dan orang ketiga yang bergerak. Ujar juru taktik asal Korea Selatan itu dikutip dari laman PSSI. Selama ini Sintayong menilai akurasi operan para pemain Garuda memang belum maksimal. Pada laga-laga terdahulu, kesalahan umpan kerap menjadi bumerang buat skuad Garuda. Sintayong ingin meminimalisasi kesalahan dalam permainan timnya di Piala Asia 2023. Ia sadar betul, calon lawan timnas Indonesia bukan lawan sembarangan. Tergabung di grup D, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam untuk lolos ke babak 16 besar. Meski demikian, sang pelatih tetap optimis bisa mencapai target yang dibebankan PSSI tersebut. Menghadapi Piala Asia nanti, saya tetap berani dan optimis karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras. Dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, ujar Sintayong. Namun, pasti juga mereka merasa lelah dan pegal karena sampai berangkat ke Qatar, saya membuat program latihan di Turki dengan intensitas tinggi. Kata pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Semua yang dilakukan selama sesi latihan akan diuji ketika timnas Indonesia menjalani laga pemanasan versus Libya. Ada 2 pertandingan yang akan mereka hadapi, yakni pada 2 dan 5 Januari 2024. Setelah itu, Sintayong dan tim pelatih melakukan evaluasi untuk mencari kekurangan. Mereka punya 3 hari menganalisis performa Maklok dan kawan-kawan sebelum terbang menuju Qatar. Sesampainya di negara tuan rumah Piala Asia 2023 itu, timnas Indonesia akan melakoni uji coba pamungkas melawan Iran pada 9 Januari. Pada titik ini, Sintayong seharusnya sudah menemukan formula terbaik. 26 pemain akan dipilih untuk berlaga di putaran final. Itu bertambah 3 dari sebelumnya cuma 23. Artinya, ada 2 nama yang bakal dicoret. Timnas Indonesia baru akan menjalani laga pembuka grup D Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024 melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan. JSS diambil sumpah, tak sabar lakoni debut bersama timnas Indonesia. JSS sudah tak sabar untuk merasakan debut bersama timnas Indonesia. J akan melakukan sumpah WNI pada Kamis 28 Desember. Laga selanjutnya dia akan menjalani proses pemindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Setelah melewati proses tersebut, J sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. JSS menegaskan bahwa dia sudah tidak sabar untuk debut bersama skuad Garuda. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, dia berharap bisa segera mendapatkan panggilan timnas. Masuk sebagai pemain rekomendasi Sintayong, diprediksi tidak butuh waktu lama untuk J mendapatkan caps perdananya. Pertama, saya akan memainkan pertandingan pertama saya segera. Kemudian kita lihat saja nanti, kata JSS dilansir dari kanal YouTube PSSI. Pemain asal klub Venezia tersebut berharap bisa membawa skuad Garuda ke tingkat lebih tinggi. Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang mengincar satu tempat di Piala Dunia 2026. Di bawah komando Sintayong, mereka saat ini sedang bertarung di putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang tersebut, J sudah bisa membela timnas. Semua orang tahu bahwa Indonesia memiliki beberapa mimpi dan mereka ingin beberapa langkah. Jadi saya senang menjadi bagian dari itu. Saya senang bergabung dengan timnas Indonesia, tegasnya. Berbicara tentang Indonesia, pemain berusia 23 tahun ini menilai bahwa udara di tanah air cukup panas. Kondisi tersebut berbeda jauh dari Italia dan Belanda. Namun, Indonesia memiliki keindahan tersendiri dan dia siap mengabdi bersama skuad Garuda. Indonesia indah,
Lebih panas daripada di Belanda dan di Italia, tetapi sangat indah. Ini bukan pertama kali saya ke sini, pungkasnya. Bertugas sebagai bek, JSS akan melengkapi puzzle lini pertahanan skuad Garuda. Sebelumnya, Justin Abner jadi nama terakhir yang bergabung ke timnas. Selain itu, saat ini sudah ada Elkan Baga, Jordi Amat dan Rizky Ridho yang jadi mendapatkan tempat reguler. Hadirnya Jay akan menambah ketat persaingan lini belakang dan Sintayong akan memiliki banyak opsi pemain. Dua fokus Sintayong untuk timnas Indonesia yang tengah TC di Turki jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia saat ini tengah melaksanakan pemusatan latihan di Turki jelang Piala Asia 2023. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali ditugaskan untuk memantau TC timnas Indonesia di Turki. Menurut Zainuddin Amali, latihan timnas Indonesia berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Saya mengikuti dari sejak awal karena ikut bersama di sini, ucap Zainuddin Amali dengan keterangan resminya. Pertama mereka jogging, latihan fisik, sekarang sudah taktik dan teknikal. Saya lihat latihan penjaga gawang berat, kata pria berusia 61 tahun tersebut. Dia menuturkan terdapat dua kendala yang perlu dibenahi timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Masalah yang dimaksud soal fisik dan mental. Tapi saya rasa kami memang harus melakukan latihan berat. Para pemain harus bekerja keras sehingga hasil maksimal. Salah satu kendala kita kan fisik dan mental, kata Amali. Di sini Sintayong melatih kekuatan fisik dan mental mereka. Saya kira menu latihan yang diberikan kepada anak-anak menurut saya cukup, ujar mantan Menpora tersebut. Selama di Turki, timnas Indonesia diagendakan menggelar 2 pertandingan uji coba melawan Libya. Pertemuan pertama kontra Libya dihelat Selasa 2 Januari 2024. 3 hari berselang, duel jilid 2 timnas Indonesia versus Libya berlangsung. Usai TC Turki, timnas Indonesia masih menyisakan 1 laga uji coba melawan Iran. Rencananya, timnas Indonesia versus Iran digelar di Qatar Selasa 9 Januari 2024. Lewat agenda uji coba, ini diharapkan bisa menjadi ajang pemanasan bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan jelang Piala Asia 2023. Menempati grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia berjumpa Irak, Vietnam, dan Jepang. Pada laga pertama grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak Senin 15 Januari 2024. Dilanjutkan bertemu Vietnam Jumat 19 Januari 2024. Ditutup pertandingan melawan Jepang Rabu 24 Januari 2024. Perihal target yang dicanangkan Sintayong yang hanya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, PSSI sangat menghargai. Sebagaimana kata Sintayong, dia menargetkan kita lolos 16 besar. Kata pria kelahiran Gorontalo itu, federasi harus realistis, ujarnya.